Banyak orang ketergantungan dengan amal ibadah. Kalau menurut catatan Alkitab, manusia jangankan berbuat amal, untuk dengar-dengaran sama Tuhan saja manusia tidak bisa. Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, manusia yang belum mengenal dosa, jangan kamu makan buah itu. Sudah diberitahu saja manusia nggak bisa dengar, apalagi manusia mau berbuat amal, tidak mungkin itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Baik, ikhwafillah, mudah-mudahan sehat walafiat, dan saya doakan mudah-mudahan semua yang menonton channel ini sehat, kemudian urusannya lancar dan selalu bahagia insyaallah. Baik, kita lanjutin konten dakwah kita ya, sebagaimana visi misi channel ini. Baik, kali ini kita bakal ngobrolin, ini ada pendeta Yusuf Manubuluh lagi ya. Dengan ada apa nih dengan pendeta Yusuf Manubuluh, ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini Yusuf Manubuluh membahas tentang amal ibadah. Ya. Kenapa saya bergerak hatinya untuk mengomentari ini? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa amal ibadah itu istilah ibadah untuk orang muslim, bukan orang-orang Kristen ya. Bukan orang-orang non muslim. Bahkan kalau di istilah beberapa istilah beberapa kawan saya non Islam, kalau mereka mau ke gereja itu namanya sekolah minggu. Mereka bukan amal ibadah. Nah, makanya saya bergerak hatinya untuk mengomentari tentang ceramah apa tuh betul khotbah ya. Khotbah Yusuf Manubuluh ini dia mengatakan amal ibadah. Baik, yang dia mengatakan bahwa amal ibadah itu perspektif menurut Bible dia mengutarakan amal ibadah dalam pandangan Bible. Pak Yusuf Manubuluh dia mengatakan bahwa dalam perspektif Bible sangat bertolak belakang ya menurut asumsi manusia, ini menurut Bible ya, menurut Pak Yusuf Manubuluh, bahwa berbuat amal itu yang dilakukan oleh manusia itu tidak mungkin. Jadi manusia tidak mampu berbuat amal sendiri ya. Seperti itu. Nah, baik, untuk tidak panjang lebar, kita akan mendengar dari Pak Yusuf Manubuluh ini ya, seorang pendeta yang selalu mengundang murtadin biar nggak kembali ke agama Islam. Kita dengar dulu penjelasan dia ya seperti apa. Nanti saya akan komentarin. Baik, kita dengar. Banyak orang ketergantungan dengan amal ibadah. Kalau menurut catatan Alkitab, manusia jangankan berbuat amal, untuk dengar-dengaran sama Tuhan saja manusia tidak bisa. Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, manusia yang belum mengenal dosa, jangan kamu makan buah itu. Sudah diberitahu saja manusia nggak bisa dengar, apalagi manusia mau berbuat amal, tidak mungkin itu bisa. Itu hanya menurut asumsi, menurut pemikiran manusia bahwa mereka. Baik, ikhwafillah, itu tadi sebuah video dari Pak Yusuf Manubuluh ya, sudah sangat jelas di situ dijelaskan. Dia mengatakan bahwa manusia tidak mungkin berbuat amal, tidak mampu. Jangankan berbuat amal, mengikuti perintah Tuhan aja nggak mampu. Saya ketawa ya, saya ngakak sih, kita harus ngakak ya. Karena ini saya tahu, ini ditujukan kepada orang muslim, karena kata amal ibadah itu ya dalam Islam. Kalau non Islam itu sekolah minggu dan sebagainya. Baik, kita bahas ya. Jawaban saya adalah amal ibadah. Nah, ada dua kata, amal, ibadah. Amal itu berasal dari kata amila ya'malu. Amila ya'malu, amlan, amal. Amila ya'malu artinya bekerja. Ini ilmu sharaf ya, harus kita amila fil madhi, ya'malu fil mudhari. Amal artinya ismu masdar, artinya perbuatan. Amila artinya bekerja atau berbuat, ya'malu sedang
berbuat, sedang bekerja, ya, sedang melakukan. Amal artinya berbuat, bekerja, melakukan. Nah, ibadah, abada ya'budu. Abada ya'budu artinya menyembah. Tawakal. Nah, abada ya'budu ibadah. Ibadah artinya penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ta'zim, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau digabungkan dua kata ini menjadi amal ibadah, artinya berbuat, melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sangat berbeda, bertolak belakang dengan Al-Qur'an, ya. Menurut Pak Yusuf Manubulu bahwa manusia tidak mampu, tidak mungkin berbuat amal. Padahal kalau kita ke Al-Qur'an, silakan buka Al-Qur'an. Ini saya tuliskan ayatnya, sudah cantumkan ayatnya. Apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beramal, kecuali untuk illa ya'budun, untuk melakukan amal ibadah, amal penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jelas, ya. Para ustaz kiai, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk liya'budun. Ya'budun di situ berasal dari kata abada ya'budu. Abada ya'budu. Ya'budun untuk beribadah, beramal ibadah. Jadi ini, ya, ini bantahan kepada Pak Yusuf Manubulu. Baik, kita lanjutin lagi, ya. Lanjutin lagi, dia akan memberikan komentar lagi. Video kedua dari lanjutan dari video ini dari Pak Yusuf Manubulu, sama saya akan komentar lagi. Baik, kita dengar dulu. Kematian bukanlah kehendak Tuhan. Justru Tuhan mati menggantikan kita supaya kita tidak perlu mati. Jadi kita yang di dalam Tuhan, kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, begitu kita mati, kita kembali ke surga karena kita disediakan tempat. Dia juru selamat. Dunia kejahatan, dunia menginginkan kematian Tuhan. Dunia membenci Tuhan. Mereka berteriak-teriak, salibkan dia. Tapi Tuhan menggunakan senjata kasih. Dan kasih itulah yang mengalahkan kejahatan. Baik, kata Pak Yusuf Manubulu bahwa kematian itu bukan kehendak Tuhan, bukan kehendak dari Tuhan, ya. La haula wala quwata illa billah, ya. Coba kita cerna. Katakan Pak Yusuf Manubulu mengatakan kematian itu bukan kehendak dari Tuhan, ya. Pak Yusuf Manubulu, walaupun Anda mengatakan seperti itu, Pak Yusuf, biar semakin paham, ya, bahwa teman Anda satu keyakinan, buktinya banyak yang meninggal. Kalau kematian itu bukan kehendak dari Tuhan, lalu kenapa teman Anda juga ikut meninggal? Ya, nggak mungkin lah kita mau meninggal secepat itu, misalkan. Kalau misalkan itu bukan kehendak Tuhan, la haula wala quwata illa billah. Sungguh aneh pernyataan Anda, Pak Yusuf Manubulu, ya. Baik. Kalau dalam Al-Quran, ini pandangan Islam, ya. Silakan buka Al-Quran, surah Al-Mulk, itu sudah jelas di situ, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Yang saya garis bawah, yang kita garis bawahi di sini adalah alladzi khalaqal mauta. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, menjadikan mati, ya. Jadi yang menjadikan mati seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat nggak rasional, ya, pernyataan Pak Yusuf Manubulu. Katanya kematian itu bukan kehendak dari Tuhan, tapi ya, kehendak dari dunia menginginkan kematian itu. Maka Pak Yusuf Manubulu mengatakan dunia menginginkan kematian. Pak, la haula wala quwata illa billah.
Baik. Itu ya. Yang kedua, nah, pernyataan ini Pak Yusuf Manubuluh mengatakan bahwa dunia itu memusuhi Tuhan. Nah, kata Pak Yusuf Manubuluh, dunia itu memusuhi Tuhan. Padahal dan dunia, manusia menginginkan kematian Tuhan menurut Pak Yusuf Manubuluh. Ini sangat bertolak belakang, ya. Lah, bagaimana mungkin dunia ini adalah ciptaan Allah Tuhan. Dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Lah, kok bisa? Ya. Kok bisa dunia dan manusia menginginkan kematian Tuhan? Padahal yang menciptakan dunia, yang menciptakan manusia adalah Tuhan. Kok bisa Tuhan kalah dengan ciptaannya? La haula wala quwata illa billah. Itu yang saya katakan, ini sangat tidak masuk akal ya. Jadi nasihat saya kepada teman-teman murtadin yang diundang, yang selalu diundang Pak Yusuf Manubuluh, dia ini selalu berusaha agar mereka tuh nggak kembali ke Islam. Makanya membahas amal ibadah lah dan sebagainya. Kali ini yang membahas amal ibadah, saya tahu ini ditujukan kepada orang muslim. Sekiranya seperti itu, kita kuatkan akidah. Ini bantahan-bantahan tadi yang dijelaskan oleh Pak Yusuf Manubuluh dan sudah saya bantah melalui menggunakan Al-Quran. Baik, dan Al-Quran dan logika. Baik, terima kasih. Jangan lupa